siapa di balik wabah COVID-19? Apa tujuannya di balik COVID-19? Dan bagaimana cara kita melawan COVID-19? Ikuti video ini terus. Hai, selamat datang di kanal Gang Sempit. Saya sudah 3 minggu berada di rumah, dan ini adalah minggu keempat, jadi Senin keempat saya berada di rumah. Saya mengikuti anjuran pemerintah, Presiden Jokowi di sini, yaitu adalah belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Memang membosankan ya, berada di rumah selama 3 minggu. Bagi seorang sagitaris seperti saya, itu sangat menyiksa. Berada di rumah dalam jangka waktu yang lama, dan kegiatannya terbatas. Sangat-sangat terbatas. Bangun pagi hanya olahraga sedikit, itu pun kalau inget ya. Kalau nggak inget ya lanjut tidur sampai siang. Dan setelah itu tidur lagi, makan, mandi, nonton TV, melihat berita, dan seterusnya. Sangat menyiksa bagi saya. Tapi itulah, demi memutus rantai penyebaran COVID-19, saya harus mengikuti anjuran pemerintah. Sampai saat ini, syukurlah saya masih sehat-sehat, karena saya juga membatasi ruang gerak saya, membatasi berkumpul dengan teman-teman, dengan orang-orang luar, dan saya juga tidak menerima tamu untuk sementara waktu demi membatasi diri sendiri. Berita terupdate sampai hari ini tanggal 6 April. Ya, tanggal 6 April 2020. Kasus positif di Indonesia sudah mencapai 2.273 pasien. So, sudah sangat banyak ya guys. 2.273 orang sudah positif. Itu yang sudah terdeteksi oleh pemerintah. Dimana masih banyak mungkin orang-orang di luar sana yang belum memeriksakan diri, atau diperiksa oleh pemerintah, atau diperiksa oleh badan kesehatan terkait. Apakah dia positif atau tidak, kita nggak tahu. Semoga angka ini tidak terus bertambah. Ya, semoga sih semakin berkurang ya untuk angka penyebarannya. Jadi kita bisa segera selesai dari pandemi ini, dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Berita baiknya adalah 164 orang sembuh. That's good. Dan 198 meninggal dunia. So, saya juga mau menyampaikan bahwa virus ini memang berbahaya, sungguh-sungguh berbahaya. Meskipun tingkat kematiannya, persentase kematiannya masih lebih kecil dibandingkan wabah-wabah sebelumnya. Seperti kita tahu dulu 1918 terjadi wabah flu, dan itu menewaskan ribuan orang dalam waktu dekat. Bahkan jutaan sepertinya ya. Dan sampai tanggal 6 April ini sekitar 190 negara sudah terjangkit virus corona ini, dan meninggal dunia sebanyak 65.272. Ngeri bukan? Mulai hari ini semua wajib pakai masker. Kebetulan saya lagi di rumah, jadi saya nggak perlu pakai masker. Jika Anda keluar rumah, gunakan masker, karena itu sudah menjadi anjuran pemerintah, baik yang sehat maupun yang sakit. Demi memutus rantai penyebaran COVID ini, Anda harus memakai masker. Masker kain diperbolehkan, dan itu bisa bertahan 4 jam ya. Setelah 4 jam kalian harus cuci, dan setelah kering ya bisa dipakai lagi.
Ya, meskipun masker medis sekarang langka, kita bantu para medis ini untuk tidak membeli lagi masker medis, karena itu sebenarnya dibutuhkan oleh para tenaga medis, dokter, perawat yang sedang berjuang di rumah sakit untuk menangani pasien-pasien dengan wabah corona ini. So, kita jangan sampai membuat mereka ini sebagai pahlawan yang mati konyol ya. Tapi kita bantu mereka dengan cara tidak memborong hal-hal yang seharusnya mereka gunakan, alat-alat medis yang seharusnya mereka gunakan. So, kita nggak usah terlalu parno lah. Dan Indonesia sudah memberlakukan social distancing sejak tanggal, kalau nggak salah saya tanggal 16 Maret 2020 bulan lalu ya. So, kita ikuti anjuran itu supaya benar-benar wabah ini bisa berhenti. Oke guys, saya tidak tahu berapa orang yang akan menonton video saya ini dan berapa pasang mata yang menyaksikan video saya. Tapi saya mau bahas sedikit pada kalian semuanya supaya kalian juga teredukasi dan kalian gak gampang dibodohi oleh hoax-hoax yang akhir-akhir ini menyebar luas. Saya mengambil resiko, saya akan mengungkit sedikit siapa dan apa sebenarnya di balik wabah COVID-19 ini. Jadi, seperti yang kita tahu, virus corona ini atau COVID-19 ini sebenarnya sudah lama. Virus ini sebenarnya sudah ada lama. Dan pakar-pakar virus yang ada di Indonesia sudah menyatakan bahwa virus ini sudah bukan barang baru. Sebelumnya, mungkin ada dari kalian yang tahu tentang virus SARS atau MERS. Itu sama, yaitu sama-sama virus corona. Tapi penyebarannya tidak seluas sekarang sampai dunia itu mengalami pandemi. COVID-19 bukan barang baru. Kalian harus tahu itu. Dan siapa dalang di balik ini? Ini sangat sensitif ya, saya sampaikan. Saya sangat beresiko untuk menyampaikan hal ini. Tapi saya juga tidak akan terlalu gamblang untuk menyampaikan ini. Karena ini semua masih teori konspirasi. Jadi memang ada berbagai konspirasi yang menyatakan bahwa virus ini adalah ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, dan sebagainya. Tapi yang paling masuk akal menurut saya adalah COVID-19 digunakan untuk menyerang ekonomi dunia. Nuklir itu bisa lebih berbahaya. Senjata kimia juga bisa lebih berbahaya. Tapi senjata biologis atau coronavirus ini untuk melemahkan sistem pemerintahan di semua negara. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, 190 negara sudah terjangkit wabah ini. Otomatis mereka akan menyerang ekonomi negara-negara tersebut. Bagaimana caranya? Satu kata yang bisa membuat negara tersebut lumpuh. Lockdown. Kalian harus mengerti bahwa lockdown itu bisa membunuh ekonomi kita. Tahun-tahun sebelumnya kita sudah mulai membayar hutang negara kepada IMF. Jadi kita sebetulnya sedikit lagi sudah terbebas dari hutang tersebut. Tapi karena wabah ini, ekonomi Indonesia jelas menurun. Dan itu berbahaya. Sangat berbahaya. Jika sampai Indonesia mengalami lockdown seperti Italia, kita nggak akan tahu. Negara pasti akan jadi chaos. Dan mungkin tragedi 98 bisa terjadi lagi. Penjarahan di mana-mana, brutalisme, dan juga kekacauan negara. Ingat,
lockdown itu bukan solusi. Lockdown itu langkah paling darurat. Yang paling benar adalah sekarang kita harus benar-benar menggalakkan social distancing. Jangan sampai kita bersentuhan dengan orang lain yang tidak kita kenal, yang tidak kita tahu apa backgroundnya dan bagaimana latar belakang kesehatannya. Itu yang terpenting. Oke, jadi setelah saya jelaskan tadi, semoga teman-teman mengerti apa sih dan siapa di balik wabah COVID-19 ini. Dan yang kedua, saya akan memberikan solusi atau cara bagaimana kita melawan COVID-19 ini. Oke guys, saya akan memberikan 5 cara ampuh untuk melawan virus corona atau COVID-19. Yang pertama adalah jaga kebersihan diri sendiri. Ya, kita harus mulai dari diri sendiri ya. Yaitu cuci tangan, sering-seringlah cuci tangan. Cuci tangan seperti yang sudah dianjurkan. Seperti itu ya, kalian pasti tahu lah ya. Banyak TV-TV sudah memberitahukan cara cuci tangan yang benar. Terus jangan sentuh wajah. Kurangilah sentuh wajah. Kita mulai beradaptasi dengan hal baru. Kurang-kurangi sentuh wajah. Katakanlah kalau misalnya hidung gatel atau mau garuk-garuk mata, garuk-garuk jidat segala macam, kurang-kurangi aja. Karena itu sangat berpengaruh. Karena dari tangan ini kan sumber kuman. Dari tangan ini juga sumber virusnya itu ada. Tidak menyentuh wajah, kita akan mengurangi penularan virus itu atau mengurangi virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Terus social distancing itu juga salah satu jaga kebersihan ya. Kita menjaga kebersihan kita dari orang-orang luar yang mungkin kita tidak tahu background kesehatannya seperti apa ya. Jadi kalau kita tidak yakin apakah orang itu positif corona atau tidak, karena memang orang yang terlihat sehat pun bisa saja dia positif mengidap corona. Jadi statusnya adalah seorang carrier atau pembawa. Memang dia tidak sakit, tapi dia bisa menjadi pembawa virus corona. Jadi hati-hati, social distancing itu penting. Kemudian yang kedua adalah memperkuat antibodi. Ya, imun kita atau antibodi yang ada dalam tubuh kita itu harus kita perkuat. Caranya dengan olahraga. Itu pertama. Kedua, vitamin. Ya, jadi ada vitamin C dan vitamin E itu yang sangat bagus untuk memperkuat daya tahan tubuh kita atau imun kita. Lalu konsumsi buah-buahan dan makanan-makanan yang sehat. 4 sehat 5 sempurna harus kita terapkan. Dan dari situ kita punya sistem imun yang kuat untuk melawan virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita, terutama virus corona. Kemudian berjemur itu adalah nomor 3. Berjemur di bawah sinar matahari pagi. Yang ideal adalah antara jam 9 sampai jam 10. Berjemur itu meningkatkan daya tahan tubuh kita, tapi dengan cara yang tepat. Yaitu kita hanya berjemur sekitar 10 sampai 15 menit ya, jangan kelamaan karena itu bisa menyebabkan kulit kita terbakar. Bagi yang kulitnya agak terang, itu 10 sampai 15 menit itu cukup. Dan bagi yang agak gelap sekitar 20 menitan. Tips yang keempat adalah attitude ya. Attitude kita harus benar, yaitu saat kita batuk kita harus menutupnya dengan benar ya. Seperti ini contohnya. Nah, itu cara yang benar. Kemudian attitude yang lain adalah pada saat kalian terpaksa harus belanja di luar, di supermarket atau di mall, usahakan ambil tumpukan barang itu yang paling belakang atau yang paling bawah, karena itu yang jarang disentuh oleh orang-orang. Yang kelima, cara yang ampuh untuk melawan virus COVID-19 adalah dengan berpikir positif. Ya, seperti pepatah mengatakan, hati yang gembira adalah obat dan semangat yang patah keringkan tulang.
So, dari pikiran yang sehat, kita bisa punya imun yang kuat. Kita harus menciptakan pikiran-pikiran yang positif, jokes dan sebagainya. Tapi yang paling gampang adalah kita berusaha memikirkan bahwa semuanya ini akan segera berakhir. Kabar baiknya adalah virus ini akan segera berakhir. Karena saya yakin sebenarnya antivirusnya atau vaksinnya ini sudah ditemukan. So, jangan terlalu terbawa emosi atau terbawa pikiran saat membaca berita-berita yang ada di televisi, di sosial media, ataupun di media cetak. Tetap bangun pikiran yang positif dan tetap jaga diri, jaga kesehatan masing-masing, sebab itulah yang harus kita lakukan. Dan sebenarnya hal yang paling penting yang sangat-sangat harus kita pikirkan dari sekarang adalah apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita lakukan kalau kita sudah melewati wabah ini. Memang kita harus hidup dengan hari ini, betul, saya setuju. Hari ini sedang ada wabah dan sebagainya, kita harus menghadapinya, betul sekali, saya setuju dengan kalian. Tapi alangkah baiknya juga saat kita sudah membangun pikiran yang positif dan menjaga kesehatan dengan baik, kita juga harus memikirkan apa sih yang akan kita lakukan jika wabah ini sudah selesai. Itu karena kita harus membuat perubahan dalam hidup kita. Semua ini akan berlalu, tapi hidup kita harus berkembang dan berevolusi. Masalah ini sudah kita lewati, next kita akan mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah yang lebih hebat lagi mungkin. Jadi saya bersyukur saya bisa mengalami masa-masa ini, dan saya sengaja membuat rekaman ini, video ini, supaya ini menjadi pembelajaran bagi hidup saya ke depannya nanti, dan juga menjadi catatan sejarah dalam kehidupan saya bahwa saya sudah mengalami wabah COVID ini yang seluruh dunia itu mengalaminya. Jadi kembali kepada Anda, jika saya dan mungkin banyak orang sudah memberikan hal-hal positif supaya Anda tidak panik untuk menghadapi wabah ini, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, dan semoga video ini juga membantu memberikan semangat kepada teman-teman yang mungkin sudah menjadi statusnya ODP, PDP, ataupun yang malah positif, supaya Anda semua bisa segera sembuh dan melewati ini semua. Banyak kok orang yang sembuh. Baru-baru ini Andrea Dian, influencer dan selebriti, dia bisa sembuh karena dia sudah positif ya kemarin terinfeksi virus corona, tapi akhirnya dia sembuh dan dia menceritakan banyak pengalamannya. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah tentang apa-apa saja yang ingin kalian tanyakan. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton.